Hujan deras mengguyur kaca jendela mobil, seolah mewakili perasaanku yang campur aduk hari ini. Di kursi pengemudi, ibu bersenandung kecil, wajahnya berseri-seri. Kontras sekali dengan wajahku yang kaku. "Alana, senyum sedikit dong, sayang. Kita akan memulai hidup baru." "Om Bram itu orangnya sangat baik," ucap ibu, melirikku dari kaca spion tengah. Aku menghela napas panjang, mencoba memaksakan senyum meski terasa hambar. "Iya, Bu. Aku senang kalau ibu senang." Itu bukan kebohongan total. Setelah ayah meninggal 5 tahun lalu, ini pertama kalinya aku melihat ibu sebahagia ini. Masalahnya bukan pada Om Bram. Masalahnya adalah fakta bahwa aku harus meninggalkan rumah masa kecilku, kamarku, dan kenyamananku, untuk pindah ke rumah suami baru ibu yang konon katanya besar seperti istana. Dan jangan lupa satu detail kecil yang membuat perutku mulas, anak laki-lakinya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Saat acara pernikahan sederhana minggu lalu, dia tidak datang. Alasannya ada ujian kampus atau semacamnya. Yang ku tahu hanya namanya, Raka. Dan menurut ibu, dia 2 tahun lebih tua dariku. Mobil kami memasuki gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Mataku membelalak. Ini bukan rumah, ini mansion. Halamannya luas dengan taman yang terawat rapi. Rasa minder mendadak merayap naik ke tenggorokan. Saat kami turun, Om Bram sudah menyambut di beranda dengan payung besar. "Selamat datang di rumah, gadis-gadisku," serunya hangat. Dia memeluk ibu, lalu menepuk pundakku lembut. "Kamar kamu sudah siap, Alana. Semoga kamu betah." "Terima kasih, Om," jawabku canggung. Kami masuk ke dalam. Interior rumah itu bernuansa modern, didominasi warna abu-abu dan putih. Dingin, tapi elegan. Namun, suasana hangat penyambutan Om Bram seketika lenyap ketika aku mendengar suara langkah kaki menuruni tangga. "Raka," panggil Om Bram, suaranya sedikit tegas. "Sini, kenalan sama Tante Ratna dan Alana." Aku mendongak. Waktu seakan berhenti 2 detik. Laki-laki itu berdiri di bordes tangga. Dia mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans robek di lutut. Rambutnya agak berantakan, seolah baru bangun tidur, tapi justru itu yang membuatnya terlihat berbahaya. Dia menatap ibu sekilas, mengangguk sopan, lalu matanya beralih padaku. Tatapan itu tajam, gelap, dan menusuk. Tidak ada senyum ramah atau basa-basi. "Selamat datang." Dia menatapku seolah aku adalah intrus yang tidak diinginkan di wilayah kekuasaannya. "Raka," ucapnya singkat, datar tanpa nada. "Alana," balasku, tergagap. "Sial, kenapa aku harus gugup?" "Bagus," potong Om Bram, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku. "Raka, tolong bantu Alana bawa koper ke kamarnya di lantai atas. Kamar dia tepat di seberang kamarmu." Mata Raka menyipit sedikit, seolah protes, tapi dia tidak membantah. Dia berjalan mendekatiku. Wangi min dan mas samar-samar tercium saat dia menyambar koper besar di sampingku tanpa permisi. "Ikut," perintahnya. Aku bergegas mengikuti langkah kakinya yang lebar menaiki tangga. Jantungku berdegup kencang, bukan karena lelah menaiki tangga, tapi karena aura intimidasi yang dia pancarkan. Sesampainya di depan sebuah pintu kayu jati, dia meletakkan koperku dengan sedikit kasar. "Ini kamarmu," katanya, masih tanpa menatapku. "Makasih, Kak." Dia berbalik cepat, memotong kalimatku. Kali ini dia menatapku tepat di manik mata, dan aku bisa melihat ada kilatan peringatan di sana. "Jangan panggil aku Kakak. Kita bukan saudara," desisnya dingin. Aku tertegun. "Tapi orang tua kita. Orang tua kita yang menikah. Bukan kita," potongnya lagi, suaranya rendah tapi penuh penekanan. Dia melangkah maju 1 langkah, membuatku refleks mundur hingga punggungku menabrak pintu kamarku sendiri. Jarak kami terlalu dekat. Aku bisa melihat tahi lalat kecil di dekat sudut matanya. "Dengar, Alana," bisiknya. Nadanya membuat bulu kuduku meremang. "Gue nggak peduli lo tinggal di sini. Tapi jangan pernah masuk ke kamar gue, jangan sentuh barang-barang gue, dan jangan sok akrab. Anggap aja kita nggak saling kenal." Tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik, membuka pintu kamarnya sendiri, yang tepat berada di depan hidungku, dan membantingnya tertutup. Blam! Aku berdiri terpaku di koridor yang sunyi. Jantungku masih berpacu gila-gilaan. Rasa takut bercampur dengan perasaan aneh yang belum bisa kudeskripsikan. Saudara tiriku membenciku. Itu sudah jelas.
Tapi kenapa saat dia menatapku tajam tadi, alih-alih ingin lari, aku justru penasaran apa yang ada di balik mata gelap itu? Ini akan menjadi bencana. Aku tahu itu. Sinar matahari pagi yang menelusup lewat celah gorden membangunkanku. Untuk sesaat, aku bingung berada di mana. Langit-langit kamar yang tinggi dan asing mengingatkanku kembali. Aku bukan lagi di rumah lamaku yang sempit tapi hangat. Aku di rumah Om Bram. Dan Raka ada di kamar seberang. Mengingat kejadian semalam, perutku kembali mulas. Peringatannya masih terngiang jelas. Anggap aja kita nggak saling kenal. Aku menyeret langkah ke kamar mandi, bersiap untuk hari pertamaku berangkat kuliah dari rumah ini. Aku sengaja berlama-lama menyisir rambut, berharap ketika aku turun nanti, Raka sudah berangkat. Aku belum siap menghadapi tatapan dingin itu sepagi ini. Ternyata harapanku sia-sia. Saat aku menuruni tangga menuju ruang makan, pemandangan itu langsung menyambutku. Raka duduk di ujung meja, menyesap kopi hitam sambil menggulir layar ponselnya. Dia sudah rapi dengan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Harus aku akui, dia terlihat tampan, jika saja sifatnya tidak sedingin kutub utara. Pagi, sayang, sapa ibu yang sedang menata nasi goreng di meja. Wajahnya cerah sekali. Om Bram menurunkan korannya. Pagi, Alana. Ayo sarapan. Kamu ada kuliah jam berapa? Aku menarik kursi yang, sialnya, berhadapan langsung dengan Raka. Jam 8, Om. Raka sama sekali tidak menoleh. Dia bersikap seolah aku tidak ada, seolah aku hanyalah partikel debu yang menempel di kursi. Pas sekali, sahut Om Bram antusias. Raka juga ada kelas pagi kan? Kampus kalian kan satu arah, cuma beda fakultas saja. Raka, kamu antar Alana ya? Suara denting sendok yang beradu dengan piring terdengar nyaring. Raka menghentikan kegiatannya, lalu menatap ayahnya dengan kening berkerut. Aku buru-buru, Pak. Ada urusan himpunan sebelum kelas. Tolak Raka cepat. Suaranya halus, tapi aku bisa mendengar ketidaksukaan di sana. Enggak apa-apa kok, Om. Alana bisa naik ojek online. Potongku cepat. Aku tidak mau jadi beban, apalagi duduk satu mobil dengan manusia es ini. Ah, jangan begitu, Om Bram bersikeras. Ini hari pertamamu dari sini. Lagian bahaya naik ojol sendirian pagi-pagi. Raka, Papa minta tolong. Sekalian biar kalian makin akrab. Raka menghela napas kasar, membuang muka. Rahangnya mengeras. Dia melirikku sekilas, tatapan tajam yang sama seperti semalam, sebelum akhirnya mengangguk kaku pada ayahnya. Ya, hanya itu jawabnya. Suasana di dalam mobil SUV hitam milik Raka jauh lebih mencekam daripada film horor manapun yang pernah kutonton. Musik rock mengalun pelan dari speaker, tapi itu tidak cukup untuk mengusir kesunyian di antara kami. AC mobil terasa sangat dingin, atau mungkin itu hanya auranya Raka. Dia menyetir dengan satu tangan di kemudi, santai namun terkesan arogan. 15 menit berlalu tanpa satu kata pun. Aku meremas tali tas di pangkuanku, bingung harus berbuat apa. Haruskah aku berterima kasih? Atau diam saja sesuai instruksinya semalam? Lo tahu aturannya, kan? Suara berat itu tiba-tiba memecah keheningan, membuatku terlonjak kaget. Aku menoleh. Raka tetap fokus ke jalan. Maksudnya, di rumah, kita orang asing. Di luar. Dia menekan pedal rem saat lampu merah, lalu menoleh padaku dengan tatapan datar. Kita lebih asing lagi. Gue nggak mau ada gosip aneh-aneh di kampus kalau gue boncengin atau nyetirin cewek yang tiba-tiba muncul di rumah gue. Paham? Kalimatnya menohok. Ada rasa nyeri yang aneh di dadaku. Bukan karena aku berharap dia menyukaiku, tapi caranya berbicara seolah keberadaanku adalah aib baginya benar-benar menyakitkan. Aku juga nggak minta diantar. Kalau kakak lupa, balasku, memberanikan diri menekankan kata kakak, hanya untuk membuatnya kesal. Mata Raka menyipit. Dia menginjak gas begitu lampu berubah hijau, membuat tubuhku terhentak ke sandaran kursi. Oke. Kalau gitu lo nggak akan keberatan turun di sini. Mobil tiba-tiba menepi mendadak di pinggir jalan yang ramai. Aku melihat sekeliling. Gerbang kampus masih berjarak sekitar 500 meter lagi. Turun, perintahnya. Tapi ini masih jauh. Katanya nggak minta diantar. Dia menatapku menantang. Gue nggak mau mobil gue dilihat orang berhenti di depan fakultas lo. Turun sekarang. Atau gue bawa lo bolos keliling kota sampai bensin habis.
Ancaman konyol, tapi dari tatapannya, dia serius. Dengan perasaan dongkol setengah mati, aku membuka pintu mobil. "Makasih tumpangannya," ucapku ketus, lalu membanting pintu mobilnya, sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Raka tidak peduli. Begitu kakiku menapak aspal, mobil hitam itu langsung melesat pergi, meninggalkanku di trotoar bersama asap knalpot tipis. Aku menatap mobil itu menghilang di tikungan. "Dasar cowok gila," gerutu aku. Namun, saat aku berjalan menuju kampus di bawah terik matahari pagi, satu hal yang membuatku bingung. Meski dia menyebalkan, kasar, dan angkuh, kenapa jantungku berdebar kencang sekali saat dia menatapku tajam tadi? Dan kenapa ada perasaan aneh bahwa di balik sikap kasarnya, Raka sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih rapuh? Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Di luar, hujan turun deras disertai petir yang sesekali menyambar, menciptakan kilatan cahaya singkat di langit-langit kamarku yang gelap. Aku terjaga. Tenggorokanku terasa kering kerontang. Sejak pulang kuliah tadi sore, dengan berjalan kaki dari tempat Raka menurunkanku, aku langsung mengurung diri di kamar, menghindari kemungkinan berpapasan dengannya lagi. Om Bram dan Ibu sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 2 hari, jadi rumah besar ini terasa semakin sunyi dan mencekam. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, aku keluar kamar menuju dapur di lantai 1. Rumah ini gelap gulita, hanya diterangi lampu taman yang remang-remang dari balik jendela kaca. Saat aku sedang menuang air ke dalam gelas di dapur, telingaku menangkap suara klik pintu depan yang dibuka paksa, diikuti suara kunci yang beradu. Jantungku mencelos. Maling? Aku menyambar sapu ijuk yang tergeletak di sudut dapur sebagai senjata darurat. Dengan gemetar, aku mengintip ke ruang tamu. Sosok tinggi berpakaian serba hitam masuk dengan sempoyongan. Dia basah kuyup. Air menetes dari rambut dan jaket kulitnya, membasahi lantai marmer yang mahal. "Raka?" panggilku ragu, menurunkan sapu. Sosok itu menoleh cepat. Dalam keremangan, aku bisa melihat bahunya menegang. "Ngapain lo di sini?" suaranya parau, terdengar lelah. "Aku ambil minum," jawabku sambil melangkah mendekat. "Kamu kenapa basah kuyup begi? Astaga!" Aku memekik tertahan saat Raka melangkah ke area yang terkena cahaya lampu jalan. Wajahnya kacau. Ada lebam ungu di tulang pipinya dan sudut bibirnya robek mengeluarkan darah segar. Kemeja putih di balik jaketnya kotor oleh noda tanah. "Jangan teriak, berisik," desisnya sambil memegangi rusuk kirinya, meringis kesakitan. "Kamu berantem?" tanyaku panik. "Naluri, kakak tiri. Ku, atau mungkin sekadar naluri kemanusiaan." Langsung mengambil alih. Aku meletakkan gelas airku dan berlari kecil menghampirinya. "Itu darahnya banyak banget. Harus diobati." "Nggak usah sok peduli. Minggir." Raka mencoba menepis tanganku yang hendak menyentuh lengannya, tapi gerakannya lemah. Dia terhuyung sedikit, hampir jatuh kalau saja aku tidak menahan lengannya. Badannya panas. Bukan demam, tapi hawa panas dari adrenalin atau aktivitas fisik yang intens. "Jangan keras kepala, Raka," bentakku refleks. Aku terkejut sendiri dengan keberanianku. "Ibu sama Om Bram gak ada. Kalau kamu pingsan di sini dan mati kehabisan darah, aku yang repot dituduh macam-macam." Raka terdiam. Dia menatapku dengan mata lelahnya, lalu mendengus kasar. Tapi kali ini, dia tidak melawan saat aku memapahnya duduk di sofa ruang tengah. "Tunggu sini. Di mana kotak P3K?" "Laci bufet dekat TV," gumamnya pelan sambil menyandarkan kepala ke sofa, memejamkan mata. Aku bergegas mengambil kotak obat, lalu membawa baskom kecil berisi air hangat dan handuk bersih. Saat aku kembali, Raka masih dalam posisi yang sama. Dia terlihat rapuh. Hilang sudah aura predator yang biasanya dia pancarkan. Yang ada hanyalah pemuda yang kelelahan dan kesakitan. Dengan hati-hati, aku mulai membersihkan luka di sudut bibirnya dengan kapas basah. Raka tersentak pelan, matanya terbuka. Jarak kami begitu dekat sekarang. Aku berlutut di depannya, sementara dia duduk menatapku. Napasku tertahan saat menyadari betapa intens tatapan mata coklat gelap itu mengunci wajahku. "Sakit?" tanyaku pelan. Suaraku sedikit bergetar. "Perih," jawabnya singkat. Suaranya rendah, serak, dan entah kenapa terdengar seksi di telingaku. Aku menelan ludah, mencoba fokus pada lukanya dan bukan pada bibirnya yang sedang kubersihkan. "Tahan sebentar. Aku kasih antiseptik." Hening menyelimuti kami, hanya suara hujan yang menderu di luar. Tangan Raka tiba-tiba bergerak,
mencengkeram pergelangan tanganku pelan saat aku menekan kapas ke pipinya yang lebam. Gerakannya menghentikan aktivitasku. Dia tidak melepaskan tanganku, tapi juga tidak mendorongnya menjauh. Dia hanya menatapku, seolah sedang mencari sesuatu di mataku. "Kenapa lo nggak lapor ke papa?" tanyanya tiba-tiba. "Lapor apa?" "Soal tadi pagi. Gue nurunin lo di jalan." Aku terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu, melepaskan tanganku perlahan dari cengkeramannya untuk menempelkan plester. Karena aku bukan pengadu. Dan lagi pula, aku ngerti kok. Kamu nggak mau duniamu terganggu sama kehadiran aku. Ada kilatan emosi yang tak bisa kubaca di mata Raka. Rasa bersalah, kaget, atau sesuatu yang lain? Dia membuang muka, menatap ke arah jendela yang gelap. "Lo terlalu naif buat tinggal di rumah ini, Alana," gumamnya, hampir tak terdengar. "Selesai," kataku, mengabaikan komentarnya. Aku membereskan kapas-kapas kotor itu. "Ganti baju kamu yang basah, nanti masuk angin." Aku balik ke kamar. Aku bangkit berdiri, hendak pergi secepat mungkin sebelum jantungku meledak karena kedekatan barusan. Namun, suara Raka menghentikan langkahku. "Alana." Aku berbalik. Dia masih duduk di sofa, menatap punggungku. Itu pertama kalinya dia memanggil namaku tanpa nada membentak atau dingin. "Makasih." Satu kata itu. Singkat, padat, tapi efeknya luar biasa. Senyum tipis terbit di bibirku tanpa bisa kutahan. "Sama-sama. Istirahatlah, Raka." Malam itu, saat aku kembali berbaring di kasur, suara hujan tak lagi terdengar menyedihkan. Dan bayangan mata gelap Raka yang menatapku lekat tadi, entah kenapa membuatku sulit tidur hingga pagi menjelang. Dinding es itu, sepertinya baru saja retak sedikit. 3 hari sejak malam itu, Raka kembali menjadi hantu. Dia pergi sebelum aku bangun dan pulang setelah aku tidur. Dia kembali menjaga jarak, seolah-olah momen di sofa malam itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tidak bisa lupa. Setiap kali aku melewati pintu kamarnya, ada tarikan magnetis yang membuatku ingin mengetuk dan bertanya, "Apa lukamu sudah sembuh?" Sore itu, mendung kembali menggelayut. Ibu dan Om Bram belum pulang karena ada kendala di luar kota. Saat aku baru saja meletakkan tas kuliah, aku mendengar suara barang pecah dari lantai atas. Prang! Itu suara dari kamar Raka. Diikuti oleh suara teriakan frustrasi yang tertahan. Tanpa pikir panjang, aku berlari menaiki tangga. Persetan dengan aturannya yang melarangku mendekati kamarnya. "Raka, kamu di dalam." Aku mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang memburu dan berat. Aku memutar knop pintu. Ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Kamar itu berantakan. Bingkai foto berserakan di lantai dengan kaca yang pecah 1000. Raka terduduk di lantai di sudut tempat tidur, menyandarkan kepalanya ke lutut. Tangannya yang terkepal gemetar hebat, dan ada darah yang merembes dari buku-buku jarinya. Dia pasti baru saja menghantam dinding atau cermin. "Raka, apa yang terjadi?" Aku menghambur ke arahnya, berlutut di atas pecahan kaca tanpa peduli jika kakiku terluka. "Keluar, Alana, keluar!" raungnya, tapi suaranya pecah di ujung. Dia mendongak, dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki yang begitu angkuh itu menangis. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang amat dalam. Di tangannya, dia menggenggam selembar foto lama yang sudah koyak. Itu foto seorang wanita cantik yang sangat mirip dengannya. Ibunya. "Hari ini, hari peringatan kematiannya," bisik Raka dengan suara bergetar hebat. "Dan ayahku, dia bahkan gak ingat. Dia sedang bersenang-senang dengan ibumu, sementara aku di sini membusuk sendirian dengan ingatan ini." Hatiku mencelos. Jadi ini alasan dia begitu membenci pernikahan orang tua kami. Bukan karena dia membenciku atau ibuku secara pribadi, tapi karena dia merasa kehadiran kami menghapus jejak keberadaan ibunya di rumah ini. "Raka, dengerin aku." Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menyentakku kasar. "Lo nggak tahu apa-apa. Lo datang ke sini dan tiba-tiba semuanya berubah. Rumah ini nggak lagi punya bau ibu gue. Semua sudut diisi sama barang-barang kalian." Dia berdiri dengan emosi yang meledak, menunjuk ke arah pintu. "Gue merasa seperti pengkhianat karena tinggal di sini. Aku juga kehilangan ayahku." "Raka," teriakku tak kalah keras. Air mataku mulai jatuh. "Aku juga merasa asing di sini.
Aku juga merasa seperti pencuri yang masuk ke hidup orang lain. Kamu pikir aku bahagia tinggal di istana yang terasa seperti penjara ini? Langkah kaki Raka terhenti. Dia menatapku, napasnya naik turun. Kemarahan di matanya perlahan luntur, digantikan oleh kehampaan yang mengerikan. Kenapa lo nggak benci gue? Tanyanya lirih. Gue jahat sama lo. Gue kasar sama lo. Kenapa lo malah nangis buat gue? Aku melangkah maju, perlahan, hingga tidak ada jarak lagi di antara kami. Aku bisa merasakan panas tubuhnya dan aroma alkohol tipis. Dia mungkin mencoba mematikan rasa sakitnya dengan itu. Karena aku nggak bisa, bisikku jujur. Karena setiap kali aku melihat kamu, aku melihat seseorang yang sama hancurnya dengan aku. Tangan Raka perlahan terangkat, jari-jarinya yang kasar dan terluka menyentuh pipiku, menghapus air mata yang mengalir. Sentuhannya yang biasanya dingin kini terasa membakar. Lo bodoh, Alana, bisiknya. Mungkin, jawabku. Tiba-tiba, Raka menarikku ke dalam pelukannya. Bukan pelukan romantis yang manis, tapi pelukan yang putus asa. Dia menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Bahunya terguncang hebat karena tangis yang selama ini dia pendam sendiri. Aku membalas pelukannya, mendekap kepalanya, membiarkan bajuku basah oleh air matanya. Pada saat itu, di tengah kamar yang hancur dan pecahan kaca, garis batas yang dia buat benar-benar runtuh. Namun, di tengah keheningan yang emosional itu, Raka menjauhkan wajahnya sedikit. Dia menatap mataku, lalu turun ke bibirku. Ada ketegangan yang berbeda sekarang. Bukan lagi soal duka, tapi soal kerinduan yang terlarang. Kita bakal masuk neraka karena ini, gumamnya pelan. Wajahnya mendekat secara perlahan. Aku tahu ini salah. Aku tahu dia adalah kakak tiriku. Tapi saat ini, di dunia ini, hanya ada aku dan dia. Raka tidak menciumku. Dia hanya menempelkan keningnya ke keningku, memejamkan mata seolah-olah aku adalah satu-satunya pelabuhan tempatnya bisa bersandar. Jangan tinggalin gue sendiri malam ini, pintanya dengan suara yang hancur. Tolong. Aku tahu, setelah malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Kami bukan lagi sekadar orang asing yang tinggal satu atap. Kami adalah dua luka yang mencoba saling menyembuhkan dengan cara yang salah. Malam itu tidak berakhir di pelukan saja. Setelah badai emosi di kamar Raka mereda, suasana berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, lebih pekat, dan jauh lebih berbahaya. Raka tidak membiarkanku pergi. Dia mengunci pintu kamarnya dari dalam. Kami duduk di lantai, bersandarkan kaki tempat tidur, di tengah sisa-sisa pecahan kaca yang belum dibersihkan. Cahaya lampu kamar dimatikan, hanya menyisakan temaram dari lampu jalan yang menembus gorden tipis. Di kegelapan itu, Raka terlihat seperti predator yang baru saja kehilangan taringnya, namun menemukan cara lain untuk menjerat mangsanya. Lo tahu apa yang paling gue benci dari diri gue sendiri, Alana? Suaranya pecah, menggema di ruangan sunyi itu. Aku menoleh, melihat profil wajahnya yang tegas dalam bayangan. Apa? Raka memutar tubuhnya, menatapku dengan mata yang tidak lagi sedih, melainkan gelap dan intens. Fakta bahwa sejak lo menginjakan kaki di rumah ini, gue nggak bisa berhenti mikirin lo. Gue benci tiap kali lo tersenyum ke papa. Gue benci tiap kali lo bicara sopan ke gue seolah-olah gue ini kakak yang baik. Tapi yang paling gue benci. Dia mengulurkan tangan, jemarinya yang kasar mencengkeram rahangku, tidak sampai menyakiti, tapi cukup kuat untuk membuatku tidak bisa berpaling. Adalah fakta bahwa gue ingin memiliki lo sepenuhnya, meskipun gue tahu itu bakal menghancurkan ibu lo dan papa gue. Napasku rasa tercekat. Raka, kita nggak bisa. Ini salah. Kita keluarga sekarang. Keluarga. Raka tertawa sinis, tawa yang terdengar hambar dan menyakitkan. Nggak ada satu tetes darah pun yang sama di antara kita. Lo cuma orang asing yang kebetulan dibawa masuk ke sini. Dan sekarang, orang asing itu sudah masuk terlalu dalam ke kepala gue. Dia mendekat, mengikis jarak hingga ujung hidung kami bersentuhan. Bau alkohol, keringat, dan duka bercampur menjadi satu aroma yang memabukkan sekaligus mengerikan. Aku seharusnya takut. Aku seharusnya lari. Tapi tubuhku justru terasa lumpuh oleh intensitas yang dia berikan. Gue mau lo janji satu hal, bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti perintah yang tak terbantahkan. Jangan pernah biarkan laki-laki lain di kampus mendekati lo. Jangan pernah biarkan mereka menatap lo kayak cara gue menatap lo sekarang. Kamu posesif, Raka. Kita bahkan gak punya hubungan apa-apa, protesku dengan suara bergetar.
Cengkeraman Raka di rahangku mengendur, berpindah ke tengkuku. Dia menarikku dengan satu sentakan kecil hingga wajahku terbenam di dadanya yang bidang. Mulai detik ini, lo punya gue. Entah itu sebagai adik tiri, atau sebagai musuh, atau sebagai mimpi buruk lo. Gue nggak peduli. Gue bakal pastikan gak ada orang lain yang bisa menyentuh lo. Keesokan harinya, suasana di rumah menjadi sangat mencekam. Om Bram dan Ibu dijadwalkan pulang sore nanti. Di meja makan, Raka duduk di sana, terlihat rapi seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, setiap kali mata kami bertemu, ada pesan gelap yang dia kirimkan. Dia tidak lagi mengabaikanku. Dia mengawasiku. Setiap gerak-gerikku, caraku memegang sendok, bahkan caraku bernapas, seolah berada di bawah mikroskopnya. Lo berangkat bareng gue, katanya dingin saat aku hendak meraih kunci motor lamaku. Aku bisa sendiri, Raka. Kemarin kamu bilang gak mau dilihat bareng aku. Raka bangkit dari kursi, berjalan mendekatiku. Dia berdiri tepat di belakangku, membungkuk hingga bibirnya berada di dekat telingaku. Aku bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya. Itu kemarin. Sekarang aturan mainnya sudah berubah, bisiknya rendah. Atau lo mau gue seret lo ke mobil di depan asisten rumah tangga? Aku tidak punya pilihan. Di dalam mobil, keadaan jauh lebih parah. Raka tidak menyalakan musik. Dia hanya menyetir dengan kecepatan tinggi, sesekali melirikku dengan tatapan yang membuatku merasa telanjang. Saat sampai di dekat kampus, dia tidak menurunkanku di pinggir jalan seperti biasanya. Dia justru melajukan mobilnya ke area parkir fakultasku yang ramai. Raka, apa yang kamu lakukan? Nanti orang-orang lihat, seruku panik. Dia tidak peduli. Dia mematikan mesin, lalu mengunci pintu otomatis. Dia menoleh padaku, matanya berkilat penuh dominasi. Biarkan mereka lihat. Biarkan mereka tahu kalau lo milik gue, ucapnya gila. Dia meraih tengkuku secara tiba-tiba dan menciumku. Bukan ciuman yang lembut, melainkan ciuman yang penuh amarah, keputusasaan, dan klaim kepemilikan. Itu kasar, menuntut, dan membuatku kehabisan napas. Aku mencoba mendorongnya, tapi kekuatannya jauh di atas dariku. Di luar jendela mobil, beberapa teman kuliahku lewat dan menoleh dengan rasa ingin tahu pada mobil SUV hitam yang bergoyang sedikit itu. Jantungku berdentum gila. Rasa malu dan gairah yang terlarang bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang mengerikan di perutku. Saat dia melepaskan tautannya, Raka mengusap bibirku yang sedikit bengkak dengan ibu jarinya. Ada seringai tipis di wajahnya, seringai kemenangan. Sekarang turun. Dan ingat, Alana, gue mengawasi lo dari setiap sudut kampus ini. Aku keluar dari mobil dengan kaki lemas dan perasaan hancur. Aku sadar sekarang, Raka bukan lagi sekadar kakak tiri yang dingin. Dia adalah api yang siap membakar hidupku, dan celakanya, aku justru ingin ikut terbakar bersamanya. Malam nanti, saat Ibu dan Om Bram pulang, aku harus berpura-pura semuanya normal. Padahal, di bawah kulitku, ada tanda permanen yang ditinggalkan Raka. Kami sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang, dan aku tahu, sebentar lagi kami akan jatuh. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Bagiku, setiap sudutnya kini terasa seperti jebakan. Aroma parfum Ibu dan suara tawa Om Bram yang terdengar di ruang tengah menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa besarnya pengkhianatan yang sedang kami lakukan. Sore itu, Om Bram mengadakan makan malam spesial untuk merayakan keberhasilan proyek mereka sekaligus merayakan keharmonisan keluarga baru ini. Alana, coba cicipi sup ini. Ibu yang masak khusus untuk merayakan kepulangan kami, ucap Ibu dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat. Aku duduk di samping Ibu, sementara di seberangku, Raka duduk dengan wajah datarnya yang biasa. Namun, di bawah meja, aku merasakan sesuatu yang membuat jantungku hampir melompat keluar. Ujung sepatu Raka sengaja menggesek betis kakiku. Pelan, namun penuh penekanan. Aku tersedak air yang sedang kuminum. Kamu nggak apa-apa, Alana? Tanya Om Bram cemas. Enggak apa-apa, Om. Cuma tersedak sedikit. Jawabku sambil berusaha menjaga ekspresi wajahku. Aku melirik Raka dengan tajam, memohon padanya untuk berhenti. Tapi dia justru menatap balik dengan tatapan menantang, seolah berkata, gue nggak takut. Raka, Papa lihat kamu belakangan ini lebih sering di rumah. Baguslah kalau kamu sudah mulai betah dengan kehadiran Tante Ratna dan Alana, ujar Om Bram sambil memotong steaknya. Raka tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Iya, Pak.
Alana ternyata sangat menarik untuk dikenal lebih jauh. Dia punya banyak sisi yang gak papa tahu. Aku meremas serbet di pangkuanku hingga kuku-kukuku memutih. Kalimat itu bermakna ganda, dan Raka sengaja melakukannya untuk menyiksaku. Setelah makan malam, suasana semakin mencekam saat orang tua kami memutuskan untuk menonton film di ruang keluarga. Aku beralasan ingin mengerjakan tugas di kamar untuk melarikan diri, namun baru saja aku menutup pintu kamarku. Pintu itu didorong paksa dari luar sebelum sempat kukunci. Raka masuk dan langsung mengunci pintunya. "Kamu gila ya?" bisikku setengah berteriak. "Ibu dan papa ada di bawah. Raka, kalau mereka dengar suara di sini, kita habis." Raka tidak menjawab. Dia mencengkeram bahuku dan mendorongku ke dinding di samping lemari besar. Wajahnya terlihat gelap, penuh amarah yang tertahan. "Kenapa lo tadi menghindar di meja makan? Kenapa lo nggak berani natap gue waktu papa ngomong?" desisnya. "Karena ini salah, Raka. Kamu lihat betapa bahagianya mereka? Kamu mau menghancurkan kebahagiaan ayah kamu sendiri. Kebahagiaan gue gimana, Alana?" Raka memukul dinding di samping kepalaku. Suaranya teredam tapi penuh getaran. "Lo pikir gue bahagia pura-pura jadi kakak yang baik di depan mereka sementara gue pengen narik lo keluar dari rumah ini dan bawa lo sejauh mungkin?" Dia mulai menciumi leherku dengan kasar, tanda kepemilikan yang lebih berani dari sebelumnya. Aku mencoba melawan, mendorong dadanya, tapi setiap sentuhannya justru melemahkan pertahananku. Ada kegelapan dalam dirinya yang mulai merambat ke dalam diriku. "Raka, ku mohon, berhenti." Rintihku, tapi suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di koridor luar. "Dek, Alana, sayang, kamu di dalam." Itu suara ibu. Dia mengetuk pintu kamarku. Duniaku serasa berhenti berputar. Raka membeku, bibirnya masih menempel di kulit leherku. Napas kami berdua tertahan. Aku bisa merasakan jantung Raka berdegup sangat kencang menempel di dadaku. "Alana." Ibu mencoba memutar knop pintu. "Loh, kok dikunci? Kamu sudah tidur." Raka menatap mataku. Alih-alih takut, ada kilatan gila di matanya. Dia meletakkan jarinya di bibirnya, menyuruhku diam, lalu tangannya yang lain perlahan merayap ke pinggangku, meremasnya seolah ingin menunjukkan bahwa bahkan saat ibu ada di luar sana, aku tetap miliknya. "Iya, Bu," jawabku dengan suara bergetar sehebat mungkin agar terdengar seperti orang mengantuk. Aku sudah di tempat tidur. Agak pusing, jadi langsung tidur." "Oh, ya sudah. Tadi ibu mau kasih vitamin. Besok pagi jangan lupa diminum ya. Selamat malam, sayang." Kami terdiam sampai suara langkah kaki ibu menjauh dan menghilang di tangga. Aku lemas, hampir terjatuh jika Raka tidak menahanku. Amarahku memuncak. Aku memukul dadanya dengan sekuat tenaga. "Kamu hampir membuat kita mati. Kamu gila, Raka. Kamu benar-benar gila." Raka menangkap kedua tanganku, menguncinya di atas kepalaku. Dia menatapku dengan intensitas yang mengerikan. Air mata kemarahan menggenang di sudut matanya. "Gue emang gila. Dan lo pelakunya," bisiknya parau. "Gue nggak bisa berbagi lo sama siapapun, Alana. Termasuk sama Peran, saudara tiri, ini. Besok, gue bakal cari cara supaya kita nggak perlu sembunyi lagi." "Apa maksudmu?" Raka tidak menjawab. Dia melepaskan tanganku, memberikan satu ciuman dingin di keningku, lalu keluar lewat jendela balkon. Cara yang biasa dia gunakan untuk menyelinap masuk dan keluar tanpa ketahuan. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku. "Besok," dia bilang besok. Perasaan takut yang luar biasa menyergapku. Raka tidak akan melakukan hal bodoh, kan? Dia tidak akan menghancurkan keluarga ini hanya demi obsesi gelapnya, kan? Tapi melihat tatapan matanya tadi, aku tahu satu hal. Raka sudah tidak peduli lagi pada dunia. Dia hanya peduli padaku. Dan itu adalah hal yang paling menakutkan sekaligus paling indah yang pernah kurasakan. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat berat, seolah awan badai berpindah ke dalam ruang makan. Raka tidak ada di kursinya. Kamarnya kosong saat aku mengintip tadi subuh. "Alana, sarapan dulu," panggil Om Bram. Wajahnya tidak sehangat biasanya. Ada tumpukan foto di atas meja yang ditutupinya dengan telapak tangan. Ibu duduk di sampingnya, matanya sembab, merah karena terlalu banyak menangis. Jantungku berhenti berdetak. Aku tahu. Mereka sudah tahu. "Om, Ibu."
Suaraku tercekat. Om Bram menggeser foto-foto itu ke arahku. Foto-foto saat Raka menciumku di parkiran kampus, dan foto saat Raka keluar dari balkon kamarku semalam. Entah siapa yang mengambilnya, mungkin informan Om Bram atau kamera pengawas yang baru dipasang. Kenapa, Alana? Suara ibu pecah. Ibu pikir kita bisa jadi keluarga yang utuh. Kenapa harus begini? Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Di tengah penghakiman itu, pintu depan terbanting terbuka. Raka masuk dengan langkah besar, matanya merah dan wajahnya penuh tekad yang mengerikan. Di tangannya, dia membawa 2 tas besar. Raka, apa yang kamu lakukan? Bentak Om Bram sambil berdiri. Aku bawa Alana pergi, jawab Raka datar. Suaranya tidak bergetar sama sekali. Papa bisa ambil rumah ini, ambil semua hartanya, ambil istri baru Papa. Tapi Alana, dia nggak akan tinggal di sini lagi sebagai anak tiri, Papa. Dia adikmu, Raka. Secara hukum dia adikmu, teriak Om Bram, urat lehernya menonjol. Hukum Papa bukan hukumku. Raka menghampiriku, menyambar pergelangan tanganku dengan kuat namun tidak menyakiti. Ayo, Alana, pilih sekarang. Lo mau tinggal di sini dan pura-pura semuanya baik-baik saja dalam kebohongan? Atau lo ikut gue dan kita mulai neraka kita sendiri di luar sana? Ibu memegang lenganku yang lain. Alana, jangan gila. Dia tidak stabil. Dia akan menghancurkan hidupmu. Aku menatap ibu, lalu menatap Raka. Di mata ibu, aku melihat keamanan dan masa depan yang tenang. Di mata Raka, aku melihat kehancuran, api, tapi juga kejujuran yang paling murni. Dia mencintaiku dengan cara yang salah, tapi hanya dia yang membuatku merasa benar-benar hidup. Maafin Alana, Bu, bisikku sambil melepaskan tangan ibu perlahan. Alana. Ibu menjerit histeris. Raka tidak memberikan waktu untuk drama lebih lama. Dia menarikku keluar rumah. Kami masuk ke dalam mobilnya. Om Bram mengejar hingga teras, meneriakkan sumpah serapah bahwa dia akan mencoret Raka dari keluarga dan menutup semua aksesnya. Raka tidak menoleh. Dia menginjak gas sedalam-dalamnya. Kami berkendara berjam-jam menuju arah utara, menjauh dari kota, menjauh dari kenyamanan, menjauh dari status keluarga. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Raka menghentikan mobilnya di tepi tebing yang menghadap laut lepas. Sunyi, hanya ada suara deburan ombak di bawah sana. Raka mematikan mesin, tapi dia tidak segera turun. Dia menyandarkan kepalanya di kemudi, napasnya memburu. Lo menyesal? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menatap tanganku yang masih gemetar. Aku takut, Raka. Kita nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Kita baru saja menghancurkan hati orang tua kita. Raka menoleh padaku. Sinar matahari senja menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti malaikat yang baru saja jatuh dari surga. Dia meraih tanganku, mencium telapak tanganku dengan lembut, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Gue bakal kerja apa aja. Gue bakal jagain lo. Dunia mungkin bakal meludahi kita kalau mereka tahu, tapi gue nggak peduli, ucapnya lirih. Asal lo di samping gue, neraka pun rasanya kayak rumah. Aku memajukan tubuhku, memeluknya erat. Kali ini, tidak ada rasa bersalah yang menghalangi. Tidak ada dinding yang memisahkan. Kami adalah 2 manusia yang rusak, yang memilih untuk saling menggenggam di tengah puing-puing kehancuran yang kami buat sendiri. Jangan pernah lepasin aku, Raka. Bisikku. Nggak akan pernah, Alana. Sampai maut yang menjemput kita. Di bawah langit yang berubah menjadi ungu gelap, kami duduk berdua di dalam mobil itu. Sebuah awal yang baru, meski dimulai dari sebuah akhir yang tragis. Kami tahu jalan di depan akan gelap dan penuh duri, tapi setidaknya, kami tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Cintaku ternyata adalah kakak tiriku. Dan hari ini, aku memilih untuk membuang status saudara itu demi sebuah cinta yang mungkin tidak akan pernah dimaafkan oleh dunia. Tamat.